kita nanti akan bicara tentang 8 rahasia kemakmuran Nabi Sulaiman. Nah, Yes. kemarin kan udah kabalah, terus kemudian Ya, udah tahu ya. tahu, betul. Nah, sekarang rahasia kemakmurannya Nabi Sulaiman akan kita breakdown pada kesempatan malam hari Yes. ini. Tetapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh alumni Badan Revolution dimanapun berada yang belum join acara reuni di Jakarta nanti tanggal 26 September, silahkan mumpung seatnya masih tersedia ya. Iya. Kalau misalnya nggak bisa join offline, bisa online juga. Oke, Nabi kita lanjutkan Sulaiman. ya. Mm-mm. eh jadi dari ceritanya Nabi Sulaiman itu kita diajari kayak meminta kapasitas itu yang besar gitu, bukan Betul. sekedar diberikan uang yang besar ya Teh ya. Betul. Jadi beliau selalu memohon, minta kerajaan dan kemampuan untuk mengelolanya. Nah, kalau kita bicara tentang rahasia kemakmuran, rezeki besar itu kan butuh wadah yang besar juga ya Teh ya. Agree. Yes. Heeh kan, bukan hanya sekedar apa, gimana caranya punya banyak uang gitu kan, tetapi paling tidak tuh sudahkah aku merasa pantas untuk kemudian memegang amanah rezeki sebanyak itu. Nah, kayaknya ini yang perlu dielaborasi pertama kali gitu, Teh Feby. Ya, betul. Oke, Mas Hendra. Menarik sekali. Sepertinya kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang Nabi Sulaiman itu jarang orang bahas, walaupun sebetulnya itu sudah banyak kita tahu ya, bahwa Nabi Sulaiman itu terkenal sekali dengan kekayaannya. Ya, terus Nabi Sulaiman itu terkenal sekali dengan fenomenal yang luar biasa. Dia bisa bicara dengan binatang kan, Mas? Ya, Iya. bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung hut-hut, bisa bicara dengan binatang gitu. Jadi Nabi Sulaiman dalam sejarahnya dia tidak hanya diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa dan kekayaan, tetapi juga diberikan karunia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain selain manusia, yaitu hewan dan lain-lain gitu. Nah, dari gambaran itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya potensi tanpa batasnya manusia itu memang secara default diri dia tuh memang dia adalah makhluk energi yang punya potensi yang tanpa batas sebetulnya. Nah, Tetapi kalau secara biologis tetap terbatas ya Teh ya, karena ya, kita ada usia secara dan lain secara sebagainya gitu. gambaran casing ya, secara gambaran tubuh casing memang digambarkan bahwa terbatas. Terbatas maksudnya gini, usianya kan pasti dalam batas waktu tertentu, terus Mm-mm. kadangkala satu sisi dan lainnya juga terbatas. Tapi sebetulnya secara imajinasi dan pencapaian, Mas Hendra, itu sebetulnya potensi tanpa batasnya itu terbuka sebetulnya gitu. Tapi kembali lagi di sini keinginan atau potensi tanpa batas itu terjadi pada diri seseorang itu nggak bisa kosong. Ada satu hukum semesta yang disebut hukum kepantasan. Ya, ada hukum kepantasan, ada hukum kesesuaian atau hukum kelayakan lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau seandainya kamu menginginkan sesuatu, nggak bisa kalau seandainya eh, di dalam kesadaran dirimu tidak berubah, nggak bisa itu. Terus secara hukum kepantasan kamu mau rezeki kamu berlimpah, tapi jiwa kamu masih dalam wadah yang kecil di dalam rasa kekurangan itu juga nggak bisa. Jadi Hmm. hukum kepantasannya tetap harus setahap demi setahap harus dilangsungkan. Mas Hendra tahu nggak kenapa itu semua diberikan sama Nabi Sulaiman? Iya, Kenapa kenapa? kerajaan diberikan? Kenapa kekayaan diberikan? Kenapa tahta diberikan? Kenapa kepandaian diberikan? Mm-mm. Kenapa sepertinya apa yang dimimpikan sama semua manusia itu benar-benar Allah tuh kasih gitu ke Nabi Sulaiman. Tahu Hmm. nggak kenapa? Kenapa? Jadi Nabi Sulaiman itu ketika meminta, ketika dia nge-request sesuatu kepada Allah, yang pertama kali dia omongin bukan materi dan bukan kelimpahan, Mas Hendra. Mhm. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, karuniakanlah aku."
kebijaksanaan. Gitu dia Hmm. bilang. Ya, ya, ya. Karuniakanlah aku ilmu hikmah. Dia bilang gitu. Pinter Hmm. banget sebetulnya ini. Karuniakanlah aku kebijaksanaan, karuniakanlah aku ilmu hikmah, berikanlah aku satu pengetahuan di mana aku bisa mengetahui bagaimana caranya aku bisa terhubung denganmu gitu. Jadi yang dia minta pertama kali itu bukan harta dulu, Mas, tapi Iya. kebijaksanaan hidup, hikmah dari sebuah hidup ini harus dibawa seperti apa. Terus kemampuan dia untuk pada akhirnya ketika kebaikan tahta rezeki itu diberikan, dia minta diberikan kemampuan untuk bisa mengelolanya. Itu Hmm. yang diminta. Jadi nggak ya Allah aku minta harta, nggak langsung gitu awalnya, Mas. Nggak. Dia minta kebijaksanaan, dia minta ilmu hikmah, dia minta diberikan kemampuan untuk mengelola jika suatu saat ini dipercayakan sama dia. Hmm. Nah, ini yang perlu disimak sama teman-teman sebetulnya. Jadi, Oke, jadi termasuk yang kedua itu hmm, kebijaksanaan itu datang dulu sebelum kekayaan, gitu kira-kira yes, teh ya. betul. Hmm. Hmm, Dan hmm, hmm. ilmu hikmahnya itu kebijaksanaan, ilmu hikmah dan pengetahuan untuk bisa selalu terhubung. Dia Tapi kan mintanya itu. kalau misalnya seseorang itu udah punya uang tapi nggak punya kebijaksanaan kan ya memang bisa bisa Hancur, uangnya bisa Mas. hilang dengan mudah gitu kan ya. Iya, Mas. Hmm, Dia hmm, akan hmm. jadi konsumtif, misalnya beli ini, beli itu, anaknya dimanjain apa segala macam, misalnya kayak gitu ya, Iya. atau berbisnis apa segala macam. Dia nggak paham si uang ini tuh akan dialirkan kemana sesuai dengan rencana sang pemberi rezeki yang maha besar ini, gitu Hmm. loh, Mas. Begitu pula sebaliknya kalau misalnya kita ini lagi jatuh, lagi terpuruk, tapi kalau kita masih punya kebijaksanaan ya kita bisa membangun kekayaan itu kembali gitu ya. Tapi Tenang-tenang aja. tapi TVB pernah nggak berpikir kenapa sih namanya kok Sulaiman gitu? Setauku ya namanya Su itu kan kayak Sumarlin, Sunaryo gitu itu orang-orang Nusantara Jawa ya. semua ya. Ya kan orang Arab jarang namanya Su gitu, Sutaji gitu Eh, kan. Ya nggak sih? Sebenarnya banyak mitos cerita sih Mas, gitu kan. Banyak juga yang menghubungkan Nabi Sulaiman kan dengan Candi Borobudur. Tahu nggak Hmm, cerita itu? ngerti, Karena ngerti, kan ngerti. Nabi Sulaiman itu identik dengan Ratu Balkis ya, istrinya. Ratu Bilqis ya, ya Ratu Balqis Balkis ya, ya. kerajaan Saba, Iya. ya kan? Rentetannya kan sebenarnya jalur Nabi Sulaiman itu kan atasnya kan Nabi Daud. Hmm, hmm, Di atasnya itu Nabi Daud sebetulnya dia udah mempunyai kekayaan yang sangat besar sekali. Jadi ada kisah unik Mas dari Nabi Daud, salah satu orang orang tuanya lah ya, orang tuanya Nabi Sulaiman. Jadi sebelum Nabi Sulaiman ada tuh Nabi Daud dulu. Nah, Nabi Daud ini adalah seorang raja. Nabi Daud ini hmm, adalah seorang raja dan seorang raja yang sangat kaya raya sekali. hmm, Nah, ketika dia udah punya segalanya, Mas Hendra, ini kisah nyata dalam kitab-kitab besar ya, hmm, menceritakan ketika hmm, Nabi Daud ini sudah sangat kaya raya sekali, dia udah punya segalanya lah. Tapi Allah tetap kasih perintah sama dia. Untuk apa hmm, coba? Untuk selalu bersyukur. Jadi Nabi Daud itu ditugaskan sama Allah untuk selalu bersyukur dan dia tetap dikasih tugas untuk selalu melakukan sebuah pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia harus bersyukur. Jadi hikmah dari situ sebenarnya kan kalau udah jadi seperti Nabi Daud udah punya ini, udah punya itu, bahkan negara besar dia juga dia udah punya, kan sebetulnya nggak perlu kerja. hmm, Sebenarnya nggak perlu kerja. Tapi kenapa Allah masih memerintahkan dia bekerja untuk melayani masyarakat di lingkungan kerajaannya dia? Hikmahnya adalah, jadi ternyata semua rezeki yang didapat sama Nabi Daud atau hikmah yang sekarang kita bisa ambil ya, bahwa rezeki yang diberikan oleh Mas Hendra, rezeki yang diberikan oleh oleh Allah kepada Mas Hendra, Allah kepada aku atau Allah kepada teman-teman semua, sebetulnya itu sesuatu yang itu udah pasti dikasih, kamu nggak minta juga dikasih gitu.
Jadi tugas kamu sebetulnya di dunia ini, tugas kita semua sebetulnya di dunia ini, itu adalah mensyukuri karunia hidup yang sudah Allah kasih dengan segala kebaikannya. Baik itu nafas, baik itu banyak hal gitu. Nah, terutama di kisah Nabi Sulaiman itu, ketika Allah udah kasih segalanya, lalu Nabi Sulaiman tetap diperintahkan untuk melakukan pekerjaan tertentu gitu. Allah tuh cuma seakan-akan ingin bilang, Allah tuh seakan-akan ingin bilang ke Nabi Sulaiman, seakan-akan Allah ingin berkata, ingin bilang ke Nabi Sulaiman bahwa tugasmu adalah bersyukur kamu masih dikasih hidup dan dengan hidup serta talenta atau kualitas dirimu yang udah diberikan kepada Allah itu kamu gunakan kapasitas dirimu dalam berkarya, dalam berbuat dan lain-lain untuk semata-mata melangsungkan semua tugas-tugasnya Allah. Jadi di mana keberadaan Nabi Daud itu Allah mengharapkan bahwa Nabi Daud itu menjadi kepanjangan tangannya Allah mau berbuat, mau berkarya. Mm-mm, Karyanya Allah itu ya tubuh Nabi Daud itu untuk melangsungkan segala kebaikan di mm-mm. dalam kerajaannya Ya, dia. itulah ya. Apapun itu karena kita kan juga apa tuh cerita itu kan katanya katanya kita kan nggak tahu sendiri ya. Tapi yang menarik dari Barangkali ada hikmahnya cerita-ceritanya, ya. iya, Barangkali itu dari kisah yang ceritanya penuh Nabi hikmah. Daud itu ada satu hal yang menarik. Nabi Daud tuh nabi yang matanya masih jelalatan juga kalau Iya, lihat iya betul. cewek cantik, ya kan? Makanya ada Sam- puasa Daud kan, Mas? Nah, itu Kamu tahu seru nggak ya. Mas kisah puasa Daud kenapa? Dia Sehari kan puasa, sehari enggak. yang di tengah hutan melihat cewek cantik gitu yang disembunyikan sama itu kan. Terus kemudian Iya, disuruh perang ditaruh di barisan depan sendiri biar mati, terus istrinya biar diambil dia gitu kan. iya Terus kisahnya itu memang dia begitu. akhirnya menebus kesalahannya dengan Iya, puasa dengan Daud itu puasa, kan ya. betul. Puasa sehari Kembali ke buka, sehari puasa. Nabi Sulaiman ya Teh ya. Nah, tapi itu Baik. anehnya Teh. Anehnya Hmm. tuh orang nggak melakukan kesalahan yang sama kayak Nabi Daud, terus tiru-tiru ikut puasa Daud. Aku kayak gitu dulu. Aku pernah, Oke, aku pernah oke. ngalamin itu 2019. Ya makanya kita itu jangan-jangan kita selama ini Aduh, juga menyembah katanya-katanya gitu katanya ya, kan. katanya Makanya semua ya. emang. Oke, lanjut sekarang. Jadi Tadi sekali lagi apa teman-teman. hikmah pelajaran Nabi Sulaiman yang pertama apa Mas? Narasinya? Jadi jadi minta kapasitas yang besar dulu, wadahnya dibesarin dulu gitu kan. Ya. Itu bener kan? Selama ini kan Oh kita juga kayak betul. gitu. Ya. Aku tadi juga ngobrol tuh sama temanku yang dia apa? eh Dia seorang entrepreneur juga, advertising di Meta. Dia Ya. dulu orang yang nggak punya juga. Hmm. Sama nih kayak kayak kita waktu kecil, terus kemudian dia berdoa, ya Allah nanti kalau aku dapat rezeki besar, Hmm. aku pengen menghidupi banyak orang, membantu banyak Ya. orang. Nah, pas ultahnya itu dia bagi-bagi sembako sampai 75 juta dan lain-lain gitu. Wow. Teh, tahu nggak? Ternyata ketika kemudian saya tanya, apa sih rahasia kemakmuranmu bisa sebegitunya gitu? Nggak ada rumus, Mas, kecuali memberi, 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 berbagi, berbagi, berbagi. Itu teh. Agree. Praktik aja Simple pokoknya. ya. Iya, udah banyak berbagi, banyak memberi itu aja ya. Nah, itu ya Teh ya. Jadi, Sesimpel itu memang Mas Hendra. Karena gini mm-mm. Mas Hendra, pada saat kita berbagi, tubuh kita kan mengalirkan. Ya kan? Pada saat kita berbagi, tubuh kita mengalirkan, lalu alam semesta membaca. Oh, rasa cukup, rasa berlimpah. Ketika getarannya rasa cukup, rasa berlimpah, ya itu yang dipantulin, Mas. Iya, 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 iya. Begitu aja sebetulnya sistem kerja semestanya. Oke, kita lanjut Teteh. Nomor dua. Ya, nomor dua tadi udah kebijaksanaan datang sebelum kekayaan. Oke. Ya, jadi orang yang punya uang tanpa kebijaksanaan itu bisa hancur hidupnya. Ya. Tapi orang yang memiliki kebijaksanaan, ketika kemudian dia mengalami jatuh bangun, ya, Hmm. jatuh, dia bisa bangkit, mengelola, membangun kekayaannya kembali. Seperti yang saya udah jelasin tadi, yang diminta itu kebijaksanaan terlebih dahulu Iya, gitu ya. betul. Betul. Nah, yang ketiga, ini menarik nih. Ini nih Hmm. seperti buku syukur nih. Tadi aku habis bantu Akmal live jualan buku syukur. Thank you so much. Ini tahu nggak Mas? Aku pergi ke Iya jauh-jauh ya, dibawa ya. ke luar kota. Ini buku asumsi dibawa.
buku Mm-mm. syukur dibawa, buku gol dibawa. Jadi ini mah Iya. emang seru sih Mas bikin Nah, asumsi itu. aku perjelas ya, nomor tiga ya. Oke. Hmm. Ini yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Sulaiman buat teman-teman. Syukur adalah cara menjaga kelimpahan. Jadi ketika menyaksikan kebesaran yang dimilikinya, Sulaiman itu menyadari bahwa semuanya merupakan karunia Tuhan sekaligus ujian. Ini satu paket nih. Satu Ya. tuh karunia Tuhan sekaligus ujian. Jadi Hmm. kalau bisa kita lihat nih dari apa tuh namanya premis ini, semakin tinggi seseorang itu naik, semakin penting harusnya dia itu sadar dari mana semua itu berasal gitu. Nah, ketika kemudian dia sadar dari mana semua itu berasal, maka syukur itu membuat keberhasilan itu tidak berubah menjadi kesombongan, tidak menjadikan ego kita semakin membesar gitu. Nah, ini mungkin sebagai bahan perenungan, bahan kontemplasi, bahan evaluasi, bahan perbaikan buat kita semuanya gitu. Jadi semuanya ternyata hanya titipan, kita hanya dipakai sama Tuhan, sama semesta ini sebagai salurannya aja Teteh ya, kira-kira ya Teh ya. Betul banget Mas Hendra. Kata kuncinya itu adalah syukur. Jadi kata kuncinya itu syukur. Jadi kalau di ranah kesadaran Mas Hendra, ketika tubuh kita menggetarkan syukur, itu getaran yang terbaca sama alam semesta adalah getaran telah memiliki, Mm-mm. sudah memiliki, merasa cukup, merasa udah ada. Nah, ketika getaran syukur itu terpancarkan sama kita, alam semesta ini selalu melihat, oh dia dalam kelimpahan, dalam punya, dalam cukup, dalam rasa yang Mm. sudah punya. Ketika getaran dia, getaran sudah punya, ia makin dipantulin, dia akan lebih banyak punya gitu, Mas. Jadi resonansi frekuensi tubuh ini kayaknya perlu banget teman-teman tahu. Karena banyak sekali dari kita semua yang belum paham, Mas Hendra. Mm. Kalimat ucapannya aku ingin ini, tapi getarannya getaran takut gitu. Mm. Mm, 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 mm. Nggak Teteh, sinkron. Teteh kan akhir-akhir ini juga belajar banyak hal teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti yang belum pernah ikut belajar langsung sama Teteh, nanti akan dapat materi-materi baru tambahan kali ya di tanggal 1 September. Betul. Itu kelas Badan Revolution batch 30 online. Teman-teman nanti sudah dapat materi soft copy-nya juga. Kalau misalnya mau record Zoom-nya juga bisa. Dan misalnya mau include sama buku goals, buku syukur, buku asumsi plus audio juga bisa ya. Jadi silakan teman-teman nanti juga bisa WhatsApp Teh Feby secara langsung setelah Zoom selesai ya. Iya, Ingat betul. tanggal 1 September itu online, kelas onlinenya TVB yang paling perfect, paling lengkap gitu ya, dan paling banyak menghasilkan testimoni-testimoni yang sangat mengharukan dari sahabat-sahabat yang sudah praktik daily rutin ya. Iya, Jadi itu udah paket ada daily rutin dan Masya lain-lain gitu. Allah. Nah, kembali lagi ke Nabi Sulaiman. Secara eksistensi kita udah tahu semuanya, teman-teman. Cerita Hmm. Nabi Sulaiman ini sangat sangat familiar gitu ya. Terkenal dengan kerajaannya gitu ya. Nah, poin empatnya Teh, Iya. yang mungkin perlu kita catat. Jadi Hmm. kekayaan itu bagi Sulaiman adalah amanah. Jadi ini Hmm. bukan bukan identitas gitu. Iya. Nah, dia punya kerajaan yang luar biasa, tetapi kekayaannya itu tidak boleh membuat dirinya merasa menjadi sumber kekuatan itu sendiri gitu. Jadi nggak, kalau orang Jawa tuh nggak ngerumang sani gitu. Hmm. Oh, aku besar karena aku punya ini gitu ya. Tapi dia lebih pada kayak kekayaan tuh hanyalah sesuatu yang dititipkan untuk dikelola. Itu teh Iya. nggak semua orang loh punya kesadaran tentang ini loh. Wow, itu kematangan jiwa dan kebijaksanaan luar biasa, Mas, kalau Makanya, bisa seperti itu. iya, Betul-betul apa ya? Kisah ini memang patut diangkat untuk kita kaji lebih dalam ya. Bahwa kekayaan itu dia hanya amanah. Jadi dalam sudut pandang Nabi Sulaiman, kekayaan, uang dan segalanya buat Nabi Sulaiman itu cuma alat. betul. Cuma alat untuk menuju ke
kesempurnaan kesejatian diri dia untuk mengalirkan kembali, dan untuk menjadi jembatan tangan Allah mau lewat tubuh dia bekerja gitu. Gitu, lewat alat bantu itu, alat bantu uang dan lain-lain. Jadi, wah, ini penting sekali sih, Mas, kesadaran mengetahui tentang siapa diri dia dan apa peran dia di dalam hidup gitu. Sehingga uang bukan tujuan, materi bukan tujuan. Tujuan utama kan kita ngerti misi jiwa kita apa kan dalam hidup, bener nggak? Betul, 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 betul. Makanya yang belum tahu misi jiwanya segera pesan blueprint jiwa Nah, gitu ya. itu dia. Udah lengkap Tapi semua Teh, ya. yang nomor 5 ini sesuatu yang mungkin Teh Hmm, Feby juga sudah membuktikan dan mengalami. ya, Aku pun juga sudah membuktikan dan mengalaminya sendiri. Jadi nomor 5 tuh menarik Teh Feby. ya gimana Mas? eh Kalau dulu ya, aku tuh membangun YouTube pertama kali itu meskipun baru dapat gaji 5 juta, Mm-mm. 7 juta, itu aku sudah Ya, ngelibatin anak. Maksudnya nggak aku kerjain sendiri gitu. ya, Nah, sementara temen-temen beberapa temen deketku, dia konten kreator, gajinya udah 28 juta, udah 30 juta, tapi dikerjain sendiri aja semuanya gitu kan. Nah, poin yang kelima, ini yang mungkin akan kita pelajari kita bersama-sama dari kisah Nabi ya, Sulaiman gitu ya. Kuasai sistem, mm, jangan hanya ya, bekerja di dalam sistem. Artinya gini, ya, kerajaan Sulaiman itu kan menggambarkan sebuah jiwa organisatoris yang sangat luar biasa. Ada agree. manusia, ada pasukan, ada sumber daya, ada komunikasi, ada pembangunan, ada Iya, pokoknya semuanya bergerak dalam lingkaran koordinatif gitu kan. Nah, sementara nih, orang yang mentalnya miskin atau orang miskin mm, mengerjakan semuanya itu sendirian. iya, Nah, one man show. iya, orang yang bertumbuh itu tuh Mm, mulai membangun tim, menciptakan sistem. sebuah sistem Iya, networking, dan yang lebih penting lagi adalah delegasi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, artinya tetap ada pengecualian bahwa memang ada orang-orang yang justru bisa naik ketika kemudian dia single fighter gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tetapi kebanyakan, ya, kebanyakan yang justru maju lebih cepat itu yang tadi dia membangun tim, punya sistem, punya jaringan dan delegasi. TVB itu termasuk orang yang meng-create yang terakhir itu tadi. Dia ngelibatin orang karena niatnya pengen memberdayakan, niatnya iya. tuh pengen menolong. Itu sih yang menurutku nggak dimiliki loh semua orang. Niatnya pengen regenerasi pertama, kedua ingin semua orang bisa ngalamin kayak aku gitu, ngebantu temen, terus temen berhasil, dia happy gitu. Iya, Jadi iya. nantinya di belakang layar aja seru untuk pada akhirnya, jadi banyak nih menyebar konsep tentang kesadaran tentang kelimpahan ini gitu. Tadi aku ada baca sedikit Mas dari komen TVB kan tujuan hidup itu adalah ibadah katanya gitu ya. Ini Mm-mm. aku sedikit mau mengulas Mas Hendra. Di dalam satu kitab suci kita itu dikatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Kata Betul. ibadah di sini, selain yang memang kita Muslim tahu bahwa ibadah itu ada hal yang rutin yaitu sholat, puasa dan lain-lain. Tapi dalam ranah kesadaran dia lebih dalam lagi Mas Hendra. Tidak Iya. kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Pemahaman ibadah itu adalah berserah total, Mas. Berserah total dalam arti kata dia mengerti sekali bahwa tubuh dia diciptakan olehnya, tubuh dia itu percikannya, sehingga dia punya misi jiwa untuk menjadi tangan-tangannya Allah, punya Iya. misi jiwa untuk menjadi khalifahnya atau co-kreator tadi gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. yang dibilang misi jiwa adalah dia tidak punya keinginan yang lain. Aku pengen keren, aku pengen hebat, aku pengen apa namanya namaku besar. Tidak begitu, tapi Mm. keberadaan dia, keberadaan Mas Hendra, aku atau teman-teman, talenta yang Mas Hendra punya, aku atau teman-teman, itu semata-mata disambungin dengan kenapa sih Allah menciptakan aku? Oh, untuk jadi jembatan kebaikan banyak orang ya. Oh, untuk melangsungkan Allah mau mau melakukan sesuatu untuk kehidupan ini lewat tubuh-tubuh ini gitu. Jadi kepasrahan kita untuk pasrah bukan berarti makan tidur bukan ya.
Iya. Kesadaran kita untuk mengerti peran hidup kita, misi jiwa kita di dalam kehidupan ini, dan kita memahami bahwa dalam kehidupan ini itu ada satu sistem semesta yang mengatur, dan kita nggak bisa ngelewatin cara kerja sistem semesta itu. Harus ada kesadaran yang memahami bahwa sebetulnya ada power yang nggak bisa kita lawan sebetulnya. Tapi Oke. ketika kamu memahami sejatinya dirimu bisa mencipta dan semua proses terjadinya itu kamu serahkan aja caranya, jalannya, waktunya sama aliran semesta yang maha luar biasa. Tugas kamu do the best dalam kehidupan ini. Lakukan yang terbaik Hmm. dan berikan lebih. Berikan lebih untuk kehidupan ini. Oke. Gitu. Jadi pemahaman ibadah di sini maksudku tidak pasif gitu, Mas. Iya. Kan semata kebanyakan dari kita masih banyak yang berpikir ibadah itu hanya ritual aku dan Tuhan aja yang tahu gitu. Setuju, setuju. Jadi bukan bukan hanya seperti itu iya tetap dilakukan. Tapi pemahaman ibadah di sini adalah tubuhmu menjadi saluran berkat juga buat banyak orang. Hmm, hmm, hmm. Nah, Teteh tadi sempat menjelaskan juga bahwa salah satu kelebihan dari Nabi Sulaiman tuh bisa berkomunikasi dengan binatang, bisa berkomunikasi Iya, dengan makhluk lain dan lain sebagainya. betul. Tapi itu belum ada risetnya. Jadi seperti Itu apa? baru Ya. kisah gitu ya. Saya termasuk orang yang meragukan apakah ngomongnya kayak aku ngomong sama Teteh kayak gitu. Tapi aku punya punya keyakinan lain bahwa dia adalah seorang nabi yang mungkin sangat sangat peka. Misalnya dia lagi bersama dengan tentaranya terus melihat semut. Ah, iya. Oh terus tiba-tiba dia berhenti. Oh semutnya ini Jangan lagi sampai kayak gini. keinjek gitu kan. Nah, mungkin katanya orang-orang, oh bisa komunikasi sama semut gitu kan. Nah, itu tuh debatable ya Aku teman-teman pernah ya. punya pengalaman loh Mas. Waktu itu aku di Hmm, rumah aku yang pertama ya di Bandung. iya, Rumah sebelah ada taman lumayan gede. Tiba-tiba aku lagi ngetik di ruang tamu. Ada ular Mas. Ada iya. ular terus aku kaget. Ada ular Nah, aku kaget. Tapi aku udah tahu materi pelajaran ini bahwa iya, kita satu sama dan terhubung gitu. Jadi waktu itu iya, iya. aku kaget si ular kaget. Heeh. Aku kaget si ular kaget terus akhirnya aku cuma diem terus ngomong dalam hati, ular, ih kamu baik, jangan masuk ya, jangan masuk ya, kamu kembali ke habitatmu boleh nggak, jangan masuk ke pintu ini, oke. Aku dalam hati mas ngomong kayak gitu, terus ularnya ngeliatin aku terus dia pergi aja mas nggak jadi Nah, masuk. kalau misalnya ada ketiga tiga kali kejadian kayak gitu, terus kemudian aku beritakan di YouTube, maka TVB akan terkenal bisa berkomunikasi dengan Nggak mas ular, nggak bisa dengan diulang, nggak ular. bisa diulang, bisa diulang. Itu Ada tuh kayaknya banyak guru-guru spiritual kayak misalnya kayak cerita Gede Prama komunikasi sama ular kayak gitu kan itu enggak, bahasa-bahasa sejujurnya nggak intuisi bisa aku kali ya. komunikasi sama ular. Ini mah cuma ranah batin. Aku bergetar ngobrol sama dia. Ular, jadi Ya. kayak Nah, pesan jiwa gitu, Mas. Sulaiman kayaknya juga melakukan itu deh kayaknya kejadian Pesan gitu jiwa ya kan kalau di teman-teman ya. materi Bandan Revolution ada pesan jiwa, Iya. Mas. Jadi, jadi gini Teh, kalau kita ngomong kita kaitkan itu ya dengan rahasia kemakmurannya Nabi Sulaiman ya, dia kan Iya. bisa memahami bahasa kehidupan gitu loh maksudnya. Oke. Itu bisa Oke. memahami makhluk Hmm. lain, ya kan mengandung kayak semacam kayak tentang kepekaan yang sangat tinggi gitu terhadap keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Itu Mm-mm. tidak hanya soal binatang, soal apapun lah ya. Jadi ini Kayaknya tentang lebih ke empati ya, Mas ya. Kalau kita punya ya. kucing juga kucing kita lapar kan kita bilang, kamu lapar ya, Nah, kasih makan. nah, masalahnya kan peluang itu kan sering datang sebagai Hmm. sesuatu yang kecil gitu teh. Ya. Informasi, pertemuan, terus Hmm. kemudian perubahan pasar, basic Hmm. need-nya manusia. Nah, ini orang-orang yang peka, itu dia bisa melihat peluang sebelum orang lain melihatnya. Nah, ini Ya. yang dimiliki oleh Sulaiman gitu loh. Waduh. Kita yang kemudian bisa harus, oh gitu ya, oh gitu ya. Nah, makanya tontonan-tontonan edukasi-edukasi seperti ini tuh aku sangat yakin. Andai kata kemudian sahabat dimanapun berada nggak pernah ikut kelas pun, tapi kalau kemudian Ya, mau mengosongkan gelas dan ya. kemudian mau belajar seperti ini terus, ya pelan-pelan kemakmuran tuh tinggal nunggu waktu asal teman-teman mau Betul.
praktik gitu loh Hmm. sebenarnya. Jadi nggak wajib-wajib juga teman-teman ikut kelas, Enggak, dengerin, evaluasi, beneran. iya kan, Orang banyak praktik, kok ya Mas, praktik. nggak ikut Iya, kelas, ikut YouTube iya, iya, Manifest iya. banyak cerita. Setuju, bener banget. Mm-mm. Jadi itu ya, Keren. kemampuan peka terhadap peluang sekecil apapun, ya nggak Teh itu? Iya, setuju banget. Karena gini Mas, setiap peristiwa itu kan cara Allah dan semesta ini berkomunikasi sama kita. Lewat apa? Lewat orang-orang, lewat peristiwa, lewat kondisi, lewat peluang, lewat kesempatan. Jadi kita peka aja sama semua apa yang hadir dalam sajian semesta ke kamu. Hidangan Hmm. semestanya kamu peka aja. Ini bawa pesan apa ya? Oh, ini peluang ini. Karena kalau kalau esensi fokus kita ke peluang, itu peluang akan datang dan itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi karena fokus kita di situ. Nah, tapi mungkin kalau boleh ngasih saran gitu ya buat teman-teman ya Teh ya, kayaknya Ya, memang kita itu bisa mendapatkan intuisi, bisa peka tuh saat kemudian di dalam udah nggak berisik, udah nggak rame ya Teh ya. Makanya setuju. perlu jeda, makanya perlu meditasi, dan yang Betul, lebih penting lagi adalah betul. kita harus sering berkumpul sama teman-teman yang sefrekuensi. Nah, makanya Betul, perlu agree. ada reuni, ada Nah, kelas itu dia. offline dan lain-lain. Coba Teh di-explore Teh. Pentingnya kita ngumpul bareng itu apa Teh? Jadi gini Mas Hendra, aduh Masya Allah Mas Hendra. Aku terakhir-terakhir ngambil kelas tentang energi, tentang resonansi. Masih mau ikut kelas lagi sebentar lagi, aku udah exciting banget kelas itu 2 hari. Nah, jadi gini Mas Hendra, ketika ada seseorang yang tadinya kacau sekali kehidupannya, lalu dia pelan-pelan berkesadaran, mulai menyadari artinya dia mulai, kenapa ya hidup gue begini ya? Kenapa ya? Kok nggak ada perubahan ya? Kenapa ya gue jatuh? Itu tanda-tanda spiritual awakening, Mas. Jadi ketika teman-teman mungkin mengalami satu sisi, kok utang nggak lunas-lunas, kok rezeki stuck, kok gini, kok gue makin nyusruk, kok gue sudah jatuh tertimpa tangga. Teman-teman, jangan bingung dan resah, itu tanda-tanda spiritual awakening. Dan ketika terjatuh dan dia mulai tersadar, aduh kayaknya ada yang nggak bener deh nih sama hidup gue, mulai cari kelas gitu. Mulai cari kelas lah, lalu bertumbuhlah seseorang itu mencari kelas, lalu mulailah dia tahu siapa diri dia. Oh, ternyata hidup nggak cuma kayak gitu ya. Oh, ternyata hidup harus tahu ya siapa diriku. Mulailah dia menjeda keramaian di dalam pikiran dia. Yang tadinya pikirannya ramai, pelan-pelan dia meluangkan waktu untuk sadar nafas syukur gitu, Hmm. untuk Hmm. terhubung. Tahu nggak Mas Hendra? Ketika Hmm. seseorang mengalami satu fase itu, di titik dia mulai pelan-pelan menyadari siapa diri dia menyumbang kesadaran kolektif ke alam semesta ini, Mas Hendra. Dia Iya. memberikan sumbangan kepada alam semesta ini. Jadi kalau satu orang mengalami kesadaran tentang siapa diri dia mulai memahami, oh iya ya aku percikannya, oh iya ya aku percikan cahaya dari sang sumber, oh iya ya aku punya misi jiwa, oh iya ya nggak boleh terlalu ribet sama trauma dan lain-lain. Anggap semua trauma, luka atau apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, anggap itu Contohnya apa Teh? sebagai sebuah pengalaman perjalanan hidup yang memang seharusnya itu terjadi hanya sebuah pengalaman. Nah, ketika dia mereda, Mas, mereda nih si frekuensi gelombang pikiran, dia memberikan sumbangsih, Mas, kepada kesadaran kolektif alam semesta. Kebayang nggak kalau satu orang seperti itu, lalu dia berteman, lalu saling memberikan dukungan, lalu saling Hmm. membesarkan, berteman lagi, berteman lagi, berteman lagi menjadi satu keluarga. Itu energinya gede loh, Mas. Oke, oke. Sumbangan kolektifnya. Kenapa? Ketika orang-orang tertentu belum berkesadaran, pikiran mereka ramai, overthinking, dan itu memberikan gelombang yang mengacaukan energi kolektif di alam semesta. Teh, tapi ada sesuatu yang mungkin ini perlu untuk kita informasikan ya Teh ya, yang Ya, di tanggal 26 itu yang acara reuni itu. Kita tahu ya, tuh, Bu Vera itu ya. kelas riset rezeki online itu kan biasanya sekitar 1.100.000. Wow, Nah, seru. riset rezeki ini akan bisa diikutin offline. Jadi ini memang benar-benar kita itu pengen memudahkan ngasih hadiah spesial buat Wah, teman-teman alumni atau teman-teman yang nggak alumni sekaligus gitu. Makanya event reuni itu kayak kita tuh bener-bener ya Allah kita pengen ngasih sesuatu gitu loh buat teman-teman. Kita pengen double impact mendedikasikan gitu. banget pokoknya Coba bayangin komunitasnya ya, dapat. bayangkan Hmm. teman-teman alumni itu kan cuman bayar 1.500.000-an kan. Ya, Kelas harganya kelas riset rezeki aja berapa? Terus satu Coach Vena, ya. Coach Belum Vena Coach itu, Vena. Coach Vena itu nanti ngasih materi offline lagi. Biasanya kelas Iya, offline-nya dia tuh mahal loh. Art Ada of yang ada Receiving yang Money. ada yang 5,4, ada yang 30 juta juga ada. Seru Jadi, itu. jadi itu teman-teman itu hadiah spesial buat teman-teman nanti yang join Betul. reuni offline ataupun online di Merkur Jakarta Batavia Iya, tanggal 26 kita akan start sekitar jam 1 siang jam sampai jam satu 10 malam. registrasi. Ya, Jadi dan udah benar-benar dapet akan 3 in 1 ya Mas ya, udah dapet betul. rilis bersama-sama, Mm-mm. kuantum jam bersama-sama, ada bonus dari aku materi manifestasi tiga tiga dua dua satu. satu. Belum Mm-mm. diceritain itu. Iya, 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 Tanggal iya, dua puluh iya. enam Tanggal dua Combo puluh banget. enam September silakan teman-teman amankan seatnya sekarang ya. Jadi
itu sangat worth it sekali dan yang lebih penting teman-teman di situ akan ketemu circle baru barangkali nanti Iya, bisa tukar betul. bisnis dan lain Mm, sebagainya gitu. Nah, mm. aku kembali ke materi kita pada kesempatan malam hari ini Ya, masih di nomor dua 6 lagi. udah belum, Mas? Nomor Nomor 6. 7 sekarang Teteh. Oh, 7, Ya, oke. jadi berkaca dari kisahnya Nabi Sulaiman, Mm, eh kan kekuatan terbesar itu sebenarnya kan bukan menaklukkan orang ya, tapi menaklukkan betul. ego ya nggak sih Teh? Menaklukkan ego kan. Setuju, Nah, setuju. rahasia kemakmurannya Nabi Sulaiman dalam konteks ini semakin kaya seseorang itu kan egonya semakin besar. Itu Ya, wajar ya. Karena itu tingkat kekayaan seseorang tuh idealnya harus diimbangi dengan tingkat kesadarannya. Ini yang paling penting Teh, supaya nggak jadi bumerang. ya. Teteh kan selalu ngajarin juga tentang kesadaran dan lain sebagainya. Gimana Teh? Betul, Mas Hendra. Jadi ada satu materi yang indah sekali ya buat aku, Hmm. judulnya kekosongan. Ya, Hmm. kekosongan itu bukan ceritanya kosong blank gitu, bukan. Tapi Hmm. kekosongan itu menceritakan tentang bagaimana jika semua emosi-emosimu yang itu udah sejarah masa lalu itu dilepas. Oke. Lalu semua keinginan-keinginanmu, keinginan itu kan menggambarkan sesuatu yang kamu belum punya, kamu ingin. Ketika kamu ingin kan artinya kamu belum punya, kan gitu ya. Iya. Iya. Padahal sebetulnya secara energi Benar. potensi tanpa batas itu tersedia, potensinya udah ada gitu. Jadi kamu nggak perlu ingin, kamu izinkan aja terbuka untuk merasakan dan menerima. Nanti dia akan terjadi. Jadi keinginan ini juga dilepas. Satu lagi yang perlu dilepas itu adalah ego. Ini cerita tentang mengosongkan ya, karena di dalam tubuh ini kan dia cuma ada emosi, keinginan sama ego sebetulnya. Nah, ego diri ini di mana akulah yang hebat, akulah yang bisa, aku, semua aku. Nah, yang aku ininya juga boleh nggak dilepaskan? Kamu juga kalau nggak ada percikan ruhnya kan nggak bisa hidup. Betul. Kalau kalau kamu nggak ada percikan ruh yang ada di dalam tubuhmu, kamu hanya sebatas tubuh yang juga nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, 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 iya. Itulah kekosongan. Itulah yang dibilang menurunkan ego yang tadi Mas Hendra tanya. Jadi Silakan hubungi nomor admin yang udah tertera untuk join kelas Bandan Revolution tanggal 1 September atau ingin daftar Yoni di tanggal 26 September atau betul. misalnya yang mau beli audio terbarunya TVB yang tentang lunas hutang, sending Ya, love, sending love. menaikkan platform rezeki, manifestasi mobil Itu dan juga rumah bisa. termasuk kesehatan, bisa hubungi nomor tertera. Nah, Tapi kalau teman-teman ada yang belum memungkinkan ikut kelas yang Quantum Alignment, boleh bisa, juga kok oh iya teman-teman bisa ikut kuantum alignment tanggal 7 ya. tanggal 7 7 September. September, Hanya betul. 350-an aja teman-teman ya. Silakan. Pokoknya teman-teman kita terbuka buat teman-teman yang belajar, mau belajar Masya free Allah. juga bisa. Hmm. Pokoknya menyesuaikan kondisinya teman-teman semuanya. Yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, terakhir, ini penting banget dan ini mungkin yang paling berkesan barangkali. Ya. Jangan mencintai pemberian melebihi sang pemberi. Nah, ada Dalam harta, banget. ada kerajaan, ada kekuasaan, ada Hmm. kemampuan, dan keberhasilan semuanya itu kan sementara. Nah, Iya, Nabi Sulaiman sendiri tetap seorang hamba kan. Maka iya. rahasia terbesarnya adalah puncak kemakmuran itu bukan ketika manusia mempunyai semuanya, tetapi ketika mempunyai banyak tanpa diperbudak oleh apa yang dimilikinya, gitu loh. Jadi Hmm. sekali lagi, kalau mungkin bisa kita ambil garis besarnya adalah rahasia kemakmuran Sulaiman itu bukan bagaimana memiliki kerajaan, Iya, tetapi bagaimana memiliki kerajaan tanpa membuat kerajaan itu memiliki dirinya, Teh. iya, menguasai Hmm. dirinya, betul. Iya, Agree banget itu. itu kan alarm, pengingat buat kita semuanya ya. Keren kisahnya ya. Masya Mm-mm. Allah. Reminder banget buat kita semua gitu kan. Aduh, Masya Allah. Yoi. Remind banget buat kita semua. Jadi kembali bahwa semua apa yang diberikan itu kan cuma alat untuk kita bisa mengetahui peran hidup kita. Kenapa kita Iya. ada kan. Sebetulnya Mm-mm. itu kan cuma reminder tadi itu. Iya. Bagaimana pada akhirnya kamu bisa menangkap pesan kehadiranmu di sini, bukan jadi kamu terlena dengan apa yang dititipkan gitu kan. Kamu mengingat sang pemberi kehidupan ini. Iya, iya, iya. Ya, Luar biasa. jadi eh Nabi Sulaiman menjadi begitu kaya itu bukan karena karena dia itu mengejar kekayaan teman-teman, tapi karena terlebih dahulu yang dilakukan adalah bagaimana supaya dia itu bisa pantas dipercaya memegang kepercayaan itu Betul. sendiri. Nah, sebagai bukti bahwa teman-teman itu bisa dipercaya sama semesta, sama Tuhan, sama Allah, sama kehidupan ini, mulai sekarang ya, kalau pengen ningkat rezekinya, pengen ningkat pendapatannya dari arah yang nggak diduga-duga datangnya, biar teman-teman bisa dipercaya sama kehidupan ini, banyaklah berbagi, banyaklah Ya, memberi. betul. Udahlah, itu rumus yang menurutku nggak bisa Nggak bisa diingkari gitu. disangkal. Iya, karena itu akan kembali. Teman-teman nanam banyak yang akan panen banyak. Nah, bagi yang sudah sering ditingkatkan dikit-dikit itu soal nyali kok. Soal Iya, nyali. Aku pun sama Teteh juga belajar terus sama. kayak gitu. Selalu diketemukan orang yang baru, aku baru ngasih 21 juta aja udah merasa kayak sok yang paling dermawan sendiri. Ini temanku ngasih itu sampai ratusan juta. Aduh Aduh. segini. Nah, ini kan Mm-mm.
ini kan kita butuh ya booster-booster yang kayak gitu ya Teh ya. Dan Setuju banget. dan menariknya nih Teh, saat Hmm, kemudian TVB melakukan hal-hal seperti itu, berkontribusi kepada sesama seperti itu, ternyata jalan yang Tuhan mudahkan tuh bukan hanya untuk TVB. iya, Sepengetahuanku itu ternyata nular ke anak-anaknya TVB juga. Ke anak-anak itu semuanya serba tepak gitu kalau orang Jawa bilang itu. Semuanya serba pas gitu. iya. Gitu. Dicontohin, soalnya dicontohin dia jadi peka sendiri gitu. Anak-anak itu Hmm. karena dia kan umur-umur anak-anak kita Mas Hendra itu bener-bener umur meniru. Bener-bener umur meniru. Jadi anak-anak bener-bener akan meniru orang tuanya atau orang-orang terdekat di sekitar dia karena anak-anak umur 15 tahun ke bawah itu bawah sadarnya bener-bener kayak spon lagi kebuka gini Mas. Iya, Dan iya. ketika semua data itu masuk, nah itu tuh yang bakal jadi program, yang bakal jadi memori apa yang Hmm. akan berlangsung di kehidupan dia pada saat dewasa. Jadi betul-betul manfaatin manfaatin kesempatan golden time ini buat anak-anak gitu. Dan satu lagi mungkin yang tadi Mas Hendra cerita di poin yang sangat indah gitu ya untuk Nabi Sulaiman dengan kisahnya. Kalau buat aku sendiri Mas Hendra, dari pelajaran kehidupan yang mungkin Mas Hendra jalani, aku jalani, aku bisa memetik satu kesimpulannya gini Mas Hendra. Yang indah itu sebetulnya bukan hanya hasilnya dari apa yang teman-teman bilang itu istilah manifestasi. Tapi ketika kamu di sini saat ini sekarang menikmati prosesnya. Menikmati prosesnya. Proses yang belum manifest saat ini kamu nikmatin lagi ngejalanin daily Iya. rutin misalnya. Nikmatin. Kan belum manifest, misalnya ada teman-teman yang belum manifest. Nikmatin aja prosesnya. Hmm. Karena sebetulnya kalau menurut aku, kenikmatannya tuh justru di dalam proses. Contoh ya, Iya. contoh. Kan di audio duanya kita, ini kisah nyata, nanti screenshotnya aku kirim ke kamu ya Mas. Oke Teh. Ada salah satu teman kita, alumni batch berapa ya, itu sakit cancer stadium 4 kanker payudara Mas Hendro. Hmm. Pada saat dia cerita, aku melihat dari tulisan dia itu, aku tahu apa yang dia rasakan gitu, seperti apa Hmm. rasanya. Karena pada saat ini kisah nyata alumni kita lah Mas. Pada saat Hmm. dia bercerita tentang kondisi kesehatan dia, posisi saat itu ya, dia nggak bisa bangun Mas. Dia nggak bisa bangun dan tubuhnya sakit-sakit semua, terutama di posisi payudaranya itu ya, karena kansernya ada di situ. Dia ikut kelas memang dedikasinya goals kesehatan. Nah, kebetulan kan kita ada audio 2 ya, Mas. Ini Iya. kisah nyata ya. Audio 2 di dalam audio 2 itu kan ada sending love, ya kan? Iya. Lalu ada goal sehat kan? Betul. Ya, ada goal sehat dan goal-goal lainnya ada goal lunas utang, ada goals rumah mobil atau naikin income bulanan, ada 5. Tapi dia butuh 2 audio ini. Jadi pada saat selesai ikut kelas, lalu aku selalu kadang-kala menyapakan anak-anak untuk gimana daily routine aman, rilis aman, sending love aman gitu. Lalu dia japri aku kan kalau alumni itu kan batch itu kan dia punya nomor telepon aku kan. Hmm. Dan dia punya kesempatan untuk komunikasi sama aku secara personal lewat handphone kan, Mas. Iya, iya. Lalu dia tanya lagi, TVB ini gimana? Aku sangat sarankan, karena ketika kamu sakit, intinya tubuhmu ini lagi ngomong sama kamu, sampah-sampah emosinya kepenuhan, ini harus dilepasin gitu, lewat rilis. Lalu ada nggak ring 1, ring 2, ring 3 yang belum kamu sending love? Lakukan dulu sending love, pakai audio sending love. Iya, iya. Lalu ada audio goal sehat kan, yang secara spesifik tentang kesehatan itu, lakukan itu. Mas Hendra tahu nggak? Hmm. Dia lakukan itu, tadinya Hmm. dia tiduran, nggak susah bangun, Mas. Ih, Kemarin setelah 2 minggu kalau nggak salah, nanti aku cek ini, nanti aku screenshot aku kirim kamu. Dia bilang apa coba? TVB, aku udah bisa bangun, ya aku ampun. udah bisa nyapu. Aduh, ya itu yang tadi aku bilang, menikmati proses aku nemenin teman-teman dari yang tiduran terus jadi bisa bangun itu buat aku itu yang disyukuri selain daripada manifestnya. Kalau manifestnya udah pasti enak lah, Iya. udah pasti indah, tapi nemenin saat-saat proses itu berlangsung terus terakhir dia bilang TVB aku udah bisa ke kantor. Aduh, itu aku Allahu Akbar. Hanya dari audio ya Kebaikan Teh. hanya milik Allah. Dan terakhir dia WhatsApp apa? Coba Mas Kaku. Apa? TVB, aku udah ikut karnaval. Ya Dan ampun. ternyata tubuh aku kuat, Teteh. Katanya aku sama teman-teman aku dikirimin lagi fotonya lagi karnaval Iya, sama iya, teman-teman dia. iya, iya, iya. Itulah kebahagiaan. Jadi, aduh, menarik, menarik, menarik. Meminjam istilahnya, siapa tuh namanya? Dr. Fahrudin Faiz ya. Hmm. Dulu aku berusaha untuk mempercepat langkah supaya sampai tujuan. Sekarang aku justru menikmati langkah demi langkah ya, untuk agar bisa menikmati setiap perjalanan gitu ya. Jadi itu mungkin pesannya, kita nggak usah tergesa-gesa Gak usah gitu ya. tergesa-gesa pengen Nikmati. manifest. Di sini, saat ini, sekarang nikmatin prosesnya. Nikmatin daily rutin kamu, nikmatin sadar nafas syukur kamu, nikmatin saat-saat kamu melepas semua sampah-sampah emosi itu indah kok. Indah banget. Aku kalau rilis nangisnya juga suka nangis bahagia, Mas. Aduh, seru ya ngerasain rasa yang seperti Ya. ini gitu, Mas. Nah,
Jadi teman-teman audionya itu yang diceritakan sama Teteh tadi 5 Audio audio 2. itu harganya hanya 200.000 aja Iya. buat teman-teman. Silakan hubungi nomor yang sudah dicantumkan. Jadi itu barangkali dialog kita pada kesempatan Masya malam hari ini. Allah. Kita izinkan Teteh untuk istirahat sejenak karena besok dia akan melanjutkan honeymoonnya ya. Apa sih, Indra? Oke, Ini banyak yang Teh patah Febi, hati loh. Teh Febi terima kasih Ya. banyak sudah membersamai teman-teman semuanya. Sehat terus, happy-happy di sana ya Teh ya. Thank you so much Mas Thank you. Hendra. Pokoknya ditunggu ya tema-tema lainnya ntar Sip, setelah thank hari you Selasa. Teh. Makasih banyak Keren, teman-teman keren. Terima semuanya. kasih banyak ya Mas Hendra. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Happy-happy terus ya teman-teman. Bersyukur selalu seperti Nabi Sulaiman. Bye teman-teman Bye-bye. semua. Makasih Mas Hendra atas Thank you waktunya. Terima Teh. kasih.